Deddy menurut saya, Corbuzier, ya. yang dengan Deddy Corbuzier itu juga viral, Mas Erso, Iya, iya. sangat viral. Kalau saya sih nggak lihat omongan viralnya, Mbak. Tapi bahwa Hmm, kemudian Deddy Corbuzier yang selama ini kita kenal sebagai ya, buzzer dari hmm, pemerintah kemudian mengundang hmm, Said Didu itu pun menarik banget kalau menurut saya. Dan betul. ternyata saya baru juga Mbak kita dikirimin ya soal dia juga dengan Islah Barawi juga kan dia diwawancarai dan dia menyerang orang-orang percayanya Pak Jokowi. Kita tahu Islah Barawi ini dulu juga daihatnya Pak Jokowi, tapi kemudian dia insaf kan begitu. Dan sekarang dia Hmm. jadi figur yang sangat keras menyerang Pak Jokowi. Dan dua-duanya diwawancarai oleh Deddy Corbuzier. Nah, ini ada apa juga gitu loh maksudnya. Kita kan harus Iya, kita tahu iya, siapa betul. Deddy Corbuzier gitu loh. Mhm. Hmm. Mhm. Ya, kita melihat ya, eh, kembali sedikit kepada Pak Said Didu. Pak Said Didu ini pun sebetulnya adalah pendukung Pak Prabowo. Ini pendukung militan, Mas Hersu, pada tahun Tahun 2014 dan 2019 ya. 2019. Hmm. Betul, iya. Hanya kemudian berseberangan ketika Pak Prabowo kemudian menjadi Menteri Pertahanannya Pak Jokowi. Itu Hmm. yang banyak membuat saya melihat kaum-kaum militan atau para aktivis ini kecewa begitu Hmm. ya. Lebih kecewa Pak lagi Said karena Didu. kemudian terus berpasangan dengan Gibran itu mah tambah Betul, jengkel lagi. betul. Walaupun itu mungkin kalau kita melihat sekarang ada kemungkinan sebagai salah satu strategi dari Prabowo begitu ya. Kalau melihat Bukan sekarang ini kemungkinan, loh, pasti strategi. mengaduk-adukan. Ya, pasti. Iya. Ya. Oke. Ya, dan kemudian dari Said Didu ini sebetulnya adalah dulu orang yang sangat mendukung Pak Prabowo. Hmm. Kemudian dia step back pada tahun 2024. Hmm. Tapi sekarang sepertinya juga apa ya? Kalau dari nada-nadanya mulai memahami langkah-langkah Prabowo begitu. Hmm. Dan seperti halnya para senior purnawirawan TNI, dia juga sepertinya berpendapat bahwa yang penting itu makzulkan Gibran dulu. Ya, urusan lain Ya, gitu. belakangan Jadi gitu ya. yang lain bisa dimaafkan dulu lah Ya, itu nanti ya, ya. diurus belakangan Ya, 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 begitu. ya. Jadi Iya, dari begitu juga ya, ada ya. satu lagi. Apa Ada itu? satu lagi Mas Hersu, yaitu Syah Ganda. Ya, Oh, kalau kita Sagandanya melihat Syah Ganda ini Golan. adalah juga dulu pendukung dari Pak Prabowo ya tahun Tapi kemarin 2019. Anies Baswedan ya kemudian ya. Kemarin Anies ya itu sama dengan Said Didu, malah ada di timnya Anies juga kan. Mm-mm. Karena ya faktor Pak Prabowo menjadi Menteri Pertahanannya Jokowi dan kemudian pasangannya adalah Gibran. Jadi ini sebetulnya adalah faktornya adalah faktor Jokowi dan keluarga dinasti itu begitu. Nah, Mm-mm. sekarang bahkan apa Syah Ganda ini kemudian menyatakan bahwa kalau dia yakin gitu 90% Mm-mm. uang judol itu mengalir kepada Budi Ari begitu. Ini sesuatu yang apa ya? Sesuatu yang sangat terang-terangan yang Mm-mm. sangat mudah kalau seandainya Budi Ari ini memang bersih, itu sangat Mm-mm. mudah untuk difamasi atau bahkan dilaporkan gitu Mm-mm. apa namanya bukti dari mana. Begitu juga dengan Said Didu tadi ya. Kalau seandainya memang kita menunggu Pak Luhut bagaimana reaksinya nih, walaupun memang tidak disebut nama Luhut. Jadi memang sekarang ini serangan-serangan kepada para kroni Pak Jokowi ini sudah sangat terang-terangan. Mm-mm. Seperti tadi Mas Hersu bilang Islah Barawi Mm-mm. ini dia coba teman-teman lihat wawancaranya di podcastnya Deddy Kobuze itu sangat-sangat luar biasa. Bagaimana dia menjelaskan bahwa ada orang bernama Budi Setiadi, ada Cen-Cen, dan kemudian ada Zulkarnain Apriliantoni menemui Budi Ari itu ke rumahnya, rumah dinas di Widya Mm-mm. Chandra, Mm-mm. dan kemudian ada pembicaraan soal ini pengusaha judol nih ya, yang mendatangi salah satu pengusaha judol dan kemudian minta supaya ini loh ada website-website judol yang harus di take down, dan kemudian itu sudah di take down dan Budi Ari kemudian menanyakan loh gimana itu ceritanya itu sudah di take down, gimana kalau sudah di take down artinya dia meminta uang. Dan jelas terang-terangan Islah Barawi menjelaskan bahwa itu di uang 500 juta itu yang di apa namanya dibungkus dengan bungkus kopi begitu. Saya tidak tahu bungkus kopi itu sebesar apa begitu ya. Uang 500 juta tunai, tidak ada transferan begitu yang langsung diserahkan ke rumah tersebut. Ini data dari mana? Islah Mm-mm. Barawi begitu kan, kita Mm-mm. ingin ingin tahu. Kalau dan itu sangat-sangat detail Mas Irsu dijelaskan. Tapi kita Mm-mm. juga tahu Islah ini adalah orang NU, dia juga pengajar, dia juga jaringan Islam moderat, dan kemudian dia juga pernah menjadi, saya lupa istilahnya, staf ahli atau apa begitu di Densus 88. Jadi Mm-mm. dia memiliki jaringan juga lah di dalamnya kepolisian tersebut begitu. Iya. Ya ini jadi dan lagi-lagi juga ditayangkan di Deddy Corbuzier gitu kan. Jadi, Betul. Nggak apa-apa lah disuruh-suruh emang jongos gitu kan. Iya, aduh. Ada lagi. Ya begitulah, ini intermezzo tapi lucu kan. Tapi fakta, nggak ada yang dia percaya, sama kayak dulu umatnya Nabi Makanya Nuh, kalau nggak ada yang dipercaya. kalau
Kalau Ya. jadi jongos itu ya sesuai dengan standar jongos, jangan jongos rasa majikan. Nanti kamu bisa ditendang sama majikan kamu ya. Oh, dengerin Sadar tuh, diri. ayo. Tahu diri kalau jadi jongos itu. Jongos ngarepin wapres kamu. Aduh. Ucapan ketua MPR nggak dipercaya. Ucapan presiden nggak dipercaya. Ya bingung kalau udah kayak gitu. Tapi minta narasi politiknya catur politik. Tapi catur politiknya hanya untuk menfitnah. Kan nggak ketemu. Ini bisa jadi bang. Yang meminta majukan Gibran ini Prabowo sendiri. Lah gimana ceritanya kamu tuh? Terus fakta hukumnya apa? Ya namanya politik kan semua bisa terjadi bang. Ya nggak begitu juga. Harus ada faktanya. Kalau nih saya ceritakan faktanya. Yang meminta Mas Gibran jadi wapres itu Prabowo sendiri. Ada fakta saksinya. Seluruh Indonesia tuh jadi saksi. Rakyat melihat betul kejadian Pilpres kemarin. Itu udah fakta. Masa fakta itu mau kalian bantah juga pakai asumsi? Asumsinya pokoknya gini, pokoknya gitu ya. Itu namanya bukan catur politik itu. Mereka masih menerjemahkan catur politik itu adalah strategi manipulatif. Ya nggak gitu. Nggak paham soalnya tentang catur politik. Kisut. Para jongos-jongosku. Mana jongos? Ini yang mau naik kok kalian followernya 5 biji, 3 biji. Aduh. Iya, ini Lu hanya cari temen minimal 100. Lu follower lu 5 biji, 6 biji, 3 biji, ada yang 0 lagi. Enggak paling mau berak di paling mau numpang berak aja di room paling ini Bang ya Ali. iya, tap layar dulu itu jadi jongos dulu daftar itu sama si Licik itu ketua Jongos Gali Kubur Indonesia. Dia ketuanya. Ada persatuan Jongos Gali Kubur Indonesia tuh Jongos Gali Kubur ya. Tuh di tap layar dulu. Yang mau naik pastikan followermu minimal 100 supaya jelas akunmu. Akun follower 3 biji. Bingung gua. Gitu. Jadi udah paham ya tadi ya. Para jongos-jongos tadi udah saya jelaskan itu panjang sampai bawa-bawa Al-Quran lagi saya tuh. Ada ayatnya. Sampai ke Fir'aun, Nabi Lut ya kan. Sampai ke Nabi Musa tuh semuanya tuh saya ceritakan. Tapi kalau kalian tetap ngeyel juga, ya udah tinggal tunggu aja Tuhan yang akan memberikan hidayah langsung. Anis. Ya lanjut. Siapa yang mau narasi coba? Ada? Bang Boys? Narasi nggak? Aku Kurang? lagi Hah? nonton kartun, The Design. Ya. Yang Ya. penting Indonesia Piala Dunia lolos. Kubu Anies gimana? Ya kalah mulu gimana mau lolos. Oke, selamat malam. Ya. Yang penting Indonesia Piala Dunia lolos. Gimana semalam pada nonton nggak ini? Saya kemarin nggak live ya, sorry. Saya dipanggil sama Lord Putin diajak nonton kata,
Indonesia harus lolos ini kata. Siap, lawannya Xi Jinping lagi Assalamualaikum. pakai. Waalaikumsalam, makanya lawannya Xi Jinping kan malam itu lagi ledek-ledekan sama Xi Jinping. Jadi saya main gaple ceritanya, Lord Putin sama Xi Jinping sama saya nih diserang nih. Xi Jinping nih lagi main nih Indonesia Cina nih. Kalah dia, malu dia pakai kolor doang pulang. Coret-coret nggak mukanya? Cemong bukan. Digantungin baterai ya? Iya, Gantungin cemong baterai. kaki. Tapi saya kalau ngelihat gaya-gaya main semalam itu, Cina itu dia kayak Jerman, Indonesia Belanda banget gaya mainnya. Timnas Belanda banget. Dia total football banget. Tapi yang itu keren juga sih Cina mainnya. Dia gaya Jerman banget ya. Ngalah Pondasinya si kuat. Jinping sama Indonesia ngalah. Iya. Kalau Cina menang pun nggak bakalan masuk Piala Dunia kan? Percuma. Iya nggak Mendingan ngemen. menangin Indonesia. Itu kan animo, yang paling utama animo. Kalau Indonesia menang kan Asia, bangga Asia lah. Kan gitu. Iya. Cina ikut bangga lah kalau Indonesia Tapi menang kan Asia. mainnya kasar banget itu Cina tuh, kelihatan banget ambisi pengen jegal Indonesia itu. Oke. Lah Tapi namanya pertarungan. Tapi Ya, memang emang tadi malam begitu. baguslah timnas untuk permainannya. Keren mainnya, bolanya nempel mulu. Tapi emang pertahanannya dia Wong kayak Jerman cilik, itu. panik apa sih? Kita panik apa? Emang kita pejabat. Lu dari tadi typing termul, panik-panik apa? Makan tinggal makan. Duit boga. Gila Biarin kali aja. ya. Nah, biarin aja biar itu Kagak, nanti keriting nih jempolnya kebiasaan. itu. Nggak boleh kayak begitu juga. Panik apa? Kemarin Pak Prabowo ke rumahnya Megawati katanya panik. Ini Gibran ada di belakang Ibu Megawati panik. Gibran mau dilengserkan panik. Kita mah Enggak. sah-sah aja, silahkan kalau bisa besok ya. Gibran cabut, jangan jadi Oke. wakil lagi. Enggak, Tuhan. sebenarnya itu dia salah ketik, bukan panik. Oh, Bang Cilik, gue bukan TKW. maksudnya. Gue bukan TKW, kunyuk. Gue punya usaha. Lu hati-hati kalau ngomong Enggak. mulut lu. Bang Maksud- Cilik, Maksudnya lu dia mulut lu ngomong kecipirit sembarangan dia. lu. TKW, gue jejak batang leher lu. Ada yang emosi. Ngomong sembarangan lu. Emang ada yang salah dengan TKW Wong Cilik. TKW itu Tahu, banyak. sombong. Lu aja juga lebih hina lu Dia dari TKW. enggak, dia Lu makan tuh lebih Senin hina, tau Kemis nggak lu? itu, Oke, makan Senin Kemis. TKW, gue jejak batang leher lu. Dia Dikit-dikit TKW. ngopinya juga di warkop itu ngutang mulu itu. Iya. Tapi Berapa depan- katanya sejamnya katanya. Emangnya lu tarwiyah per jam? Oke. Hmm? Itu yang di Maklum bawah sudah itu. virus Tarwiyah. Itu buzzer. Sekali Iya, ketik enggak. 400 darah. Emang kalau Waduh, kena Boke itu. Pelanggaran oleh tamu. Itu gini bang, sekarang maaf dari tadi buat Ganti kopi. akun lagi Boke. Ya di sini emang dipancing bang untuk teriak-teriak. Mereka Iya. udah menunggu. Ini yang ada bang 142 bang. Itu yang di dalam. Yang di luar bang 300 Yang di luar coba. ribuan ini. 300. 3.000 di luar. Oh, gali kubu. Makanya mereka tuh kalau ini kira-kira dia emang menunggu dia. Nah, keben Boke. Hati-hati jangan terpancing, biarin. Mendingan ketawa-ketawa aja nih. Iya. Aku. Ya. Oke, Bang Alek. Gimana? Aduh. Batuk. Boke langsung kena tuh tadi yang itu. Diganti Boke akun kena. lagi Boke. Iya. Dilaporin. Dilaporin. Kepancing. Iya, dia mentalnya ada laporannya di sini. Iya, Keben. kenanya itu karena pelanggaran ngomong sendiri apa Iya. dilaporin? Kurang tahu deh, tiba-tiba mental di sini sih tamu Anda melakukan pelanggaran tuh tulisannya. Ya dilaporin lah sama itu. Ini aku mau narasi untuk yang teman-teman viewer 130 berapa ini?
Eh, jadi tentang surat yang masuk itu sudah bisa dikategorikan sebagai perbuatan makar, tinggal aparat penegak hukum aja bertindak gitu. Apalagi kalau kemudian membuahkan hasil pembahasan gitu. Misalnya dibahas di Rapim apa itu sudah merupakan perbuatan yang nyata sebagai perbuatan makar karena dia melanggarnya pasal 7A dan 6A. 6A itu kedaulatan rakyat yang sudah sah gitu, bahwa calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara 50+1% maka dilantik. Bagaimana bisa menganulir itu? Bisa, asalkan ada unsur pasal 7A. Jadi kalau tanpa ada unsur pasal 7A, maka pelanggaran terhadap pasal 6A. Pelanggaran terhadap konstitusi. Pelanggaran terhadap konstitusi yang melakukan misalnya DP